Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa la yajuzu isti'malu awaliz zahati wal fiddah. Sekarang kita masih membahas tentang bab yang berada pada permulaan daripada kitab ini, yakni tentang pembahasan tentang bersuci. Silakan dibuka. Sudah? Baik. Faslun, pasal yang membahas tentang wala yajuzu dan tidak dibolehkan atau tidak boleh. Bermula tidak boleh isti'malu menggunakan awani, wadah. Awani itu artinya wadah. Az-zahabi wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak? Ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Yang pertama, haram mutlak. Haram mutlak. Kalau yang dinamakan wadah berarti tempat menaruh sesuatu. Dulu identik orang-orang kafir Quraisy itu kalau makan selalu menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Mungkin itu salah satu penyebab kita diharamkan untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada golongan mereka. Artinya orang-orang kafir Quraisy dulu kalau dia makan, anakku sekalian, mereka itu sering menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dalam pandangan kita itu menandakan sombong atau tidak? Sombong atau tidak? Oleh karenanya kita juga diharapkan zaman ini untuk makan terbuat dari emas dan perak. Mungkin saat ini kalian tidak mampu untuk makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kalau kalian itu sudah menjadi, mohon maaf, yang pendapatannya besar, anggota dewan lah katakan, itu jangan sampai nantinya berlagak sombong. Kenapa? Karena kalian terpilih sebagai anggota dewan, itu adalah mengemban yang namanya tugas penyambung lidah masyarakat. Ya, jadi kita diharapkan itu pertama karena menyerupai orang kafir Quraisy, emas dan perak. Di sisi lain juga, bagaimana kalau umpamanya memang kita itu masuk di suatu warung makanan, lalu disediakan makanan itu di atas wadah perak dan emas. Bagaimana caranya? Tinggal ambil wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak, lalu ambil makanan itu, tuang makanan itu, taruh di atas wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak. Itu caranya. Ya, makanan itu tetap halal, cuman tempatnya yang haram. Jadi seperti itu. Nah, itu sebagian cara ulama untuk memberikan solusi bagi kita kalau di mana hotel nantinya menyiapkan tempat makanan itu terbuat dari emas dan perak, maka kita alternatifnya ambil wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak dan dituangkan makanan itu ke dalam wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Supaya tidak dihukumi haram.
Berlaku juga bagi seorang laki-laki tidak boleh menggunakan emas dan perak. Kenapa? Karena di dalam diri laki-laki itu sudah mendapat gelar yang namanya mas-mas. Nah, kalau umpamanya seorang laki-laki menggunakan emas dan perak, itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Kenapa? Karena jalan pengeluaran penyakitnya tidak ada. Kalau wanita menggunakan emas dan perak wajar. Kenapa? Karena jalan pengeluaran penyakitnya ada, yaitu menstruasi atau haid. Jadi kalau wanita menggunakan emas dan perak, itu emas dan perak banyak mengandung penyakit. Tapi penyakit itu akan keluar melalui darah haid. Lah kalau laki-laki keluarnya dari mana? Orang kita semua punya pensil semua, ya, tidak bisa keluar. Makanya kita diharamkan memakai emas dan perak. Makanya kalau nanti umpamanya kalian juga punya istri, kalau istrinya tidak bisa sembuh-sembuh, bawalah ke toko emas, insya Allah sembuh. Ya, siapa tahu nanti ngidamnya itu pakai emas, bawakan ke toko emas, mudah-mudahan anaknya tidak terlahir seperti emas, manusia emas. Baik, itu perkara tentang tidak dibolehkannya kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wajuzu dan bermula boleh kita istimalu menggunakan ghairihima selain dari keduanya minal awani daripada wadah itu sendiri. Jadi selain daripada emas maka boleh kita itu menggunakan apa? Emas dan perak boleh kita menggunakan selain daripada itu. Paham semuanya ini? Baik, berikutnya faslun, pasal yang membahas wasiwak dan bermula siwak. Siwak itu apa bahasa? Sikat, bersugi, bersugi. Alat yang dipakai untuk menggosok gigi itu namanya sugi. Nah, kebetulan yang ngomongin namanya Sugianto. Bukan berarti saya tukang gosok gigi gitu. Ada alatnya itu panjang yang dipakai untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Itu sunnah hukumnya. Kapan dia dikatakan sunnah? Wasiwaku dan bermula siwak itu mustahabbu. Boleh, sunnah fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi sekarang mulai belajar bersiwak dulu. Boleh, sunnah hukumnya. Terus jalan-jalan bersiwak boleh. Ya. Bagaimana hukumnya kalau bersiwak di dalam WC? Apanya yang mau disiwak? Sebentar lagi kita akan cuci pakai Pepsodent. Maksud saya itu kalau umpamanya pergi jalan-jalan dan tidak memungkinkan pakai bawa Pepsodent begitu, maka boleh kita bersiwak menggunakan sugi. Menggunakan sugi. Illa kecuali ba'da zawal, setelah matahari lis-shaim, artinya setelah matahari itu tergelincir, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Karena kenapa? Hukumnya nanti menjadi makruh. Insyaallah taring 89 hari kita itu akan puasa. Jatuhnya kalau di dalam kalender Masehi itu tanggal 11 Maret. Jadi mudah-mudahan balighna Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan pada umur di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan karena kita ada kegiatan, ada juga presentasi dari anggota Prisma. Jadi kita ngajinya sampai di sini dulu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab.